Dia rupanya sekarang dirawat di rumah sakit di Surabaya. Dia bilang selain hidungnya yang ngocor darah, ternyata katanya rusuknya ada kemungkinan besar ada yang patah. Jadi dia minta banget agar saya mau jadi pengacaranya, dan juga dia sangat kesal kenapa tidak dilakukan penahanan atas laporan polisinya itu, karena katanya suaminya sesudah diperiksa 1 kali 24 jam ternyata dibolehkan pulang. Jadi dia minta aku untuk memperkuat tim pengacara dia yang sebelumnya sudah ada, yaitu adik kandungnya. Dia sangat lemas tadi, dia bilang katanya ada rusuknya diduga patah. Itu jadi dia masih mau dirawat dokter, masih di opname sekarang. Untuk yang darah-darah itu udah visum, tapi yang untuk rusuk kayaknya belum. KDRT-nya berupa tendangan atau pukulan atau tamparan? Detailnya saya nggak tahu gimana cara KDRT-nya. Saya belum bisa ngomong. Kata dia ada CCTV ada semua. Itulah yang dia sesalkan kenapa nggak ditahan. Itu yang pernah Melinda tadi, makanya dia merasa perlu ini pengacara yang bersifat nasional gitu, yang skopnya nasional. Mama sendiri ada rencana mau langsung? Ada kemungkinan, makanya saya harus lihat dulu jadwal saya, apakah saya akan berangkat ke Surabaya atau tidak. Ya. Surat kuasanya mungkin sudah? Belum, baru tadi pagi diminta. Dan adiknya pun yang pengacara, si Reza lagi di sana juga. Udah hubungi saya juga, minta tolong saya. Kebetulan adik kelas saya, adiknya juga pengacara. Masih sangat trauma waktu dia telepon saya sambil nangis. Mama Vena sendiri ceritain kronologisnya sampai itu gitu. Enggak, saya belum bisa ngomong secara detail. Tapi memang dia berusaha membela diri sampai akhirnya dia bisa keluar kamar dengan hidung yang sudah berdarah-darah, sampai kemudian juga kelihatan di CCTV hotel, dan akhirnya petugas hotel datang dan polisi dipanggil. Mengenai motifnya saya belum bisa ngomong secara detail. Kalau si Vena mengatakan dia merasa ini termasuk KDRT berat, itu kata Vena, tapi saya kan belum lihat buktinya. Buktinya kan dalam kasus siapa itu yang di selatan itu yang ya itu langsung ditahan. Nah ini makanya dia protes kenapa ini nggak ditahan gitu. Sepertinya sebelumnya sudah ada percocokan mereka, ya. Dan katanya ini semakin intens percocokan itu karena si Vena ini mau kembali lagi ke dunia politik. Jadi ada faktor tidak suka. Karena kalau terjun ke dunia politik kan bakal kelihatan cantik lagi, ketemu pengusaha, ketemu politisi, ya ada kemungkinan bahwa si suami tidak senang gitu loh. Memang undang-undang yang diberlakukan di Indonesia sekarang menurut Undang-Undang Nomor 23 ya tahun 2004, di mana PKDRT itu sampai detik ini memang KDRT ini marak, dan saya jujur saya selaku praktisi hukum menolak adanya tolerir terhadap KDRT. Karena ini benar-benar sangat merugikan, sangat memberikan dampak yang benar-benar psikis kepada korban. Buat saya tidak ada tolerir untuk masalah KDRT ini. Ya, semoga proses hukum yang dijalankan oleh yang melakukan tindak KDRT bisa cepat diproses dan benar-benar hukum ditegakkan. Di dalam undang-undang dan di dalam penanganan kasusnya ini memang berbeda-beda sesuai dengan bentuk daripada kekerasannya. Tapi saya lihat di sini memang kadang-kadang ya kita nggak melihat dari sisi penegak hukum sendiri yang bisa menangani kasus KDRT ini. Kita melihat bahwa banyak kendala di mana pihak yang dilaporkan ini biasanya karena ini adalah suami dan dia juga mau untuk meminta maaf dan akhirnya dilakukan RG, maka dilakukan perdamaian. Nah, di situ memang diatur di dalam undang-undang kan. Tetapi saya melihat di sini kekerasan yang sifatnya adalah sangat berat. Artinya bukan hanya fisik saja yang mereka alamin, tapi mental dan psikis ya.
Ini yang juga berat buat saya, buat kita semua yang mengalami hal seperti itu. Makanya dalam hal ini saya tidak mentolerir yang namanya KDRT. Sangat berat sekali ini, hukumannya harus benar-benar ditegakkan. Buat saya itu harus ditindak secara tegas. Jadi memang bisa dilakukan RJ, tetapi harus ditahan. Ada berapa lama penahanannya gitu loh. Maksudnya biar ada efek jerah di sini. Tapi kan kita lihat di sini ada beberapa yang sudah berjalan tuh kemarin proses hukumnya terhadap Leslar. Nah sekarang ini berulang lagi terhadap Vena Melinda, mantan anggota DPR, yang sekarang Vena Melinda ini dilakukan kekerasan dalam rumah tangga. Buat saya ini sangat miris sekali. Buat saya tidak ada tolerir, harus ditegakkan, harus ditahan, dan memang dibuat efek jerah. Itu yang menurut saya selaku praktisi hukum, mudah-mudahan polisi akan bertindak secara presisi dan benar-benar proporsional terhadap kasus ini. Tidak ada tebang pilih, tidak ada melakukan hal-hal yang yang kita tidak harapkan. Artinya kita harus berlaku adil, ya kan? Ya kita lihat nanti bagaimana proses hukumnya, sehingga ini bisa kita saksikan bagaimana ini proses hukum akan berjalan gitu. Yang tadi saya bicara bahwa memang penerapan terhadap penanganan kasusnya. Artinya kita lihat di sini beberapa yang sudah menjadi test case ini, berapa orang yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, itu memang banyak yang melakukan restoratif justice. Nah penerapannya menurut saya jangan langsung dikeluarkan, ya kan, dikasih efek jerah. Dan prosesnya memang nggak harus gampang, harus mengalami proses-proses yang benar-benar ini tidak akan terulang lagi, tidak akan diulang lagi, gitu. Ya kalau saya lihat yang dialami oleh artis Vena Melinda ini, menurut saya cukup berat dan tidak ada tolerir. Ini harus ditahan dan dijerat hukuman yang seberatnya. Menurut saya ini harus menjadikan contoh ya buat rakyat banyak, bahwa ini tidak boleh dihukum ringan. Artinya harus memang benar-benar hukumannya berat. Tapi kalau memang terjadinya RJ atau mungkin perdamaian atau bagaimana, itu harus dibikinkan surat perjanjian yang sifatnya mengikat. Artinya kalau dia melakukan lagi ya harus benar-benar ditahan gitu. Tapi hukuman pidana di dalam pasal 44 kan tertera di atas 5 tahun harusnya kan. Tapi memang kita melihat dari sisi berat atau ringannya proses kekerasan dalam rumah tangganya begitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.